Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video dari salah satu Kiai Nahdlatul Ulama, Kiai NU, yaitu yang membahas soal etnis Rohingya yang saat ini sudah beberapa kali melakukan pendaratan atau sudah beberapa kapal yang mendarat kemudian di beberapa daerah di Aceh yang bahkan dikabarkan mereka itu bukan lagi ratusan tapi sudah mencapai ribuan yang kemudian datang sebagai migran dan mengungsi di kem-kem yang ada di Aceh sana. Nah, Kiai NU ini kemudian mengingatkan kita soal imigran-imigran ini yang jangan sampai sejarah terulang bahwa memang kita pernah kedatangan imigran Yaman ketika itu yang sampai hari ini sisanya masih ada di Indonesia. Namun tujuan-tujuan mereka adalah dalam rangka tentu ingin berkuasa seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ya mungkin telah kita saksikan bahwa mereka ini lewat kelompok-kelompok mereka, organisasi-organisasi mereka, bahkan tidak sedikit dari mereka ini selalu menyampaikan bahwa ingin membangun dan mendirikan negara khilafah dan seterusnya. Memang mereka adalah kelompok yang seagama dengan kita, begitupun dengan Rohingya ini, begitupun dengan imigran Yaman ini, namun tidak senasionalis dengan kita, sehingga kedatangan mereka ini harus menjadi warning atau sebuah kehati-hatian buat kita. Jangan sampai kita menerima mereka lalu mereka menjadi penduduk sini dan ingin berkuasa, sama seperti dengan imigran Yaman ini yang hari ini ingin mendirikan negara khilafah. Sekali lagi bahwa memang imigran Yaman ini atau etnis Rohingya ini itu seagama dengan kita namun tidak senasionalis dengan kita, sehingga pilihannya adalah apakah kita menolak mereka atau mengurus mereka dengan catatan dan peringatan bahwa jangan sampai kemudian mereka menjadi penduduk sini dan nanti mungkin akan berkuasa dan ingin membangun negara-negara baru di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, ini sama dengan ketakutan yang disampaikan oleh salah satu tokoh NU ini yang kemudian memperingatkan kita tentang sejarah-sejarah itu. Nah, seperti apa kemudian ulasan dan pembahasan dari salah satu tokoh ini, yang tokoh NU yang berapi-api ini, yang memberikan peringatan keras buat kita. Mari langsung saja kita saksikan dan kita simak berikut ini. Keturunan Nabi Muhammad tapi tidak seperti Nabi Muhammad. Banyak yang meniru. Meniru apa? Meniru ketika ia mengucapkan saya ini cucunya Rasulullah. Gak bahaya tak? Sementara perjuangannya jauh dari perjuangannya Rasulullah. Apakah tidak malu? Malu. Jangan menganggap diri kita ini sebagai cucunya Rasulullah. Diakui menjadi umatnya Rasulullah. Itu sudah jauh lebih hebat daripada engkau mendoktrin orang lain untuk mengakui dirimu sebagai cucu Rasulullah SAW. Sekarang ini lagi demam Palestina. Tidak jelek membela Palestina. Dulu sebelum Palestina, bela Rohingya. Orang yang terusir dari Myanmar itu. Umat Islam yang terusir dari Myanmar. Ketika pemerintah mengatakan, kita akan evaluasi. Pemerintah memberikan apa-apa kepada umat Islam untuk tidak gegabah menerima pengungsi dari Rohingya. Semuanya teriak, mengatakan pemerintah kita adalah pemerintah komunis. Tapi sekarang pengungsi Rohingya membahayakan terhadap kedaulatan masyarakat di Indonesia. Banyak masyarakat di Aceh menolak pengungsi-pengungsi itu. Kenapa? Mereka seagama tapi tidak senasionalis dengan kita. Mereka ingin dimanja. Mereka ditampung di Bangladesh karena di Bangladesh harus kerja. Mereka memilih tinggal di Aceh karena didanai oleh kelompok-kelompok mereka yang mengkoordinir dari pengungsi-pengungsi itu, dimanjakan di Indonesia. Tujuannya nanti ingin menguasai dari sebagian tanah air Republik Indonesia. Kenapa? Mereka seagama tapi tidak senasionalis dengan kita. Mereka ingin dimanja. Mereka ditampung di Bangladesh karena di Bangladesh
Bangladesh harus kerja, mereka memilih tinggal di Aceh karena didanai oleh kelompok-kelompok mereka yang mengkoordinir dari pengungsi-pengungsi itu dimanjakan di Indonesia. Tujuannya nanti ingin menguasai dari sebagian tanah air Republik Indonesia. Ternyata tim investigasi berhasil. Kenapa kok pengungsi Rohingya? Mohon maaf, kita tidak menyindir ini saudara seiman, tidak. Tapi ini adalah masalah mentalitas dan karakteristik. Gen mereka bukan gen Nusantara yang kakinya diinjak orang Jawa, kakinya diinjak masih minta maaf. Gen mereka ketika mereka diberikan makan saja tidak sesuai dengan porsi mereka, mereka protes. Padahal mereka tidak kerja. Sementara pribumi yang ada di Aceh harus kerja kuli bangunan, bahkan rela memulung rosokan, memulung sampah untuk didaur ulang, dijual kembali demi sesuap nasi. Pengungsi Rohingya yang katanya kalau ditolak negara ini dipimpin oleh komunis. Komando-komando yang mengaku dirinya Imam Jumbo. Kemana sekarang? Kenapa tidak berteriak lagi? Itu Rohingya harus diatasi di tanah Aceh. Ketika mereka sudah berulah di negeri kita tercinta ini, kita ini memang memiliki ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basoriyah, dan ukhuwah Watoniyah. Investigasi mendapatkan satu fakta di lapangan sejarah, bahwasanya nenek moyang dari saudara kita Rohingya itu dulu ikut dengan tentara Inggris menjajah Myanmar. Loh, ternyata ini permasalahannya. Kenapa ditolak oleh Myanmar? Ulama Indonesia punya porsi kalau mau ngurus ini. Kenapa? Karena Myanmar itu termasuk Nusantara. Ini kita kalau mau belajar sejarah, kenapa kok kita tidak boleh melupakan sejarah? Kita jangan jadi umat Islam yang klimaks dini, ejakulasi dini, sedikit-dikit marah, gampang terprovokasi. Kita tidak tahu maksud dan tujuan mereka datang ke sini. Ketika sudah ditampung di sebagian tanah Republik Indonesia, mereka berbuat ulah. Sementara mereka datang ke sini mencari suaka hukum. Mereka pengungsi. Sama yang dilakukan di tahun 1800-an. Asrafus Sani datang ke Indonesia, pengungsi, dimobilisasi oleh Inggris dan Belanda. Buka sejarah lagi. Kalau kau mengaku keturunan Nabi Muhammad, kalau siapapun yang mengaku keturunan Nabi Muhammad, mengaku cucu Nabi Muhammad pada saat ini, monggo tinggal di Madinatul Munawwarah, makam leluhurmu di sana. Jangan provokasi masyarakat Nusantara ini yang memiliki sejarah, yang memiliki filsafah. Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat. Loh, ini jangan disalahartikan. Jawa digowo, identitas kita kemana-mana tetap orang Nusantara. Kalau kakinya diinjak masih minta maaf. Orang Nusantara itu yang pertama ngalah. Kalau digarai ngalah dulu. Ini orang Nusantara ciri-cirinya. Yang kedua, ngaleh pindah. Sing waras ngaleh. Sudah ngaleh masih digarai lagi, ngamuk. Itu ciri-cirinya orang Nusantara. Jawa digowo apa? Identitasnya dibawa, tetap dibawa kemana-mana. Sekarang sudah terbentuk negara kita adalah Indonesia. Kalau kita datang ke Mekah
Mekah, kita ini pada umumnya Muslim Indonesia ini kan umroh dan haji. Ditanya, min aina? Tidak mungkin mengatakan ana min Jawi, enggak. Pasti mengatakan ana min Indonesia. I'm from Indonesia. Padahal dia dari Sulawesi. Padahal dia dari Papua. Tetap mengakui bahwasanya dia adalah orang Indonesia. Ini yang dimaksud dengan Jawa digowo, Arab digarap. Artinya digarap bukan dipaitu, bukan dijelek-jelekkan. Digarap artinya dibumikan dan dilangitkan. Ajaran Nabi Muhammad, ingat, ajaran Nabi Muhammad mutlak turunnya di tanah Arab, sehingga ajarannya ajaran yang notabene berbahasa Arab. Tapi tidak semua ajaran Nabi Muhammad itu berbahasa Arab. Ingat, ada bahasa selain bahasa Arab. Mana buktinya? Loh, Rasulullah pernah memerintahkan kepada Abu Dzar untuk mempelajari bahasa selain bahasa Arab. Karena turunnya Al-Quran tidak semuanya berbahasa Arab. Ini biar paham. Tidak semuanya berbahasa Arab. Bahkan dari mim ba'dihim, para aulia Allah ini menyatakan bahwasanya ada bahasa yang nantinya akan dipertanyakan menggunakan bahasa tersebut. Bahasa Suryani, bukan bahasa Suryadi. Ini bahasa Suryani. Inilah pentingnya kita ini mengkaji dari sejarah ke sejarah. Artinya apa? Dalam Al-Quran Allah firmankan, asluha sabitu wa far'uha fis sama. Ketika agama ini akarnya menancap ke bumi, menancap ke dalam tanah, kemudian cabangnya akan rindang, akan memberikan buah yang manis. Loh, ini perspektifnya agama Islam. Kalau sudah terjadi seperti apa peristiwa yang ada di Aceh sana, pengungsi Rohingya yang sudah mulai macam-macam. Loh, ini kan bahaya, membahayakan terhadap stabilitas keamanan nasional. Mari kita cerdas, mengikuti fatwa-fatwa yang difatwakan oleh orang yang kita tuakan. Dari orang yang engkau percaya, ia mampu untuk mempertanggungjawabkan. Sekarang tolong ini dipertanggungjawabkan. Jangan salahkan pemerintah lagi. Kita ini hanya bisa menyalahkan pemerintah nanti. Apa kata dunia? Kemudian yang ketiga, barat diruat. Barat diruat artinya disaring. Apa yang datangnya dari negeri barat, bila pantas untuk bangsa kita, mari kita pakai. Begitu loh. Kalau tidak pantas bagi bangsa kita, jangan dipakai. Karena kita punya prinsip, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nggak perlu mendoktrin orang Indonesia dengan doktrin agama yang berlebihan. Kadang-kadang kita ini geli dengernya. Seorang yang bodoh, dari bagian mereka yang bodoh saja lebih mulia daripada orang yang alim. Ngapain Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk tolabul ilmi? Kalau hanya cukup dengan nasab saja, kita sudah bisa mulia. Kenapa Al-Quran menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu? Sementara hanya bandrolan nasab saja kita sudah bisa mulia.
Jangan salahkan Imam Al-Ghazali ketika mengkoreksi di dalam kitab yang ditulis beliau, Ihya Ulumiddin. Ini sudah real, sudah pernah terjadi. Kalau pengungsi Rohingya diusir oleh Myanmar, tidak boleh tinggal di negara tersebut karena nenek moyangnya membela penjajah. Seharusnya nenek moyang kita, kiai-kiai terdahulu, memperlakukannya sama dengan mereka. Setuju itu?